Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia. Di hari yang cerah ini, kita akan belajar salah satu materi kimia yang berjudul jari-jari atom. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar kalimat jari-jari di pelajaran matematika. Kira-kira sama atau berbeda ya dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Mari kita buktikan bersama. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.4 menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya dengan indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 yaitu menganalisis kemiripan sifat jari-jari atom unsur dalam suatu golongan dan periode. Sebelum kita masuk ke materi jari-jari atom, mari kita ulas bersama materi sebelumnya mengenai SPU atau sistem periodik unsur. Teman-teman masih ingat kan ya pengertian SPU itu apa? SPU atau sistem periodik unsur merupakan sebuah susunan unsur-unsur yang didasarkan pada urutan nomor atom dan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Ada sistem periodik unsur modern atau juga disebut sebagai sistem periodik unsur bentuk panjang yang terdiri dari 7 periode dan 8 golongan. Tadi kita sudah mengulas bersama terkait sistem periodik unsur yang merupakan sebuah susunan unsur-unsur yang didasarkan pada urutan nomor atom dan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, pengelompokan unsur-unsur ke dalam kelompok-kelompok tertentu sebenarnya sudah dilakukan para ahli sejak dulu. Yang pertama kali dilakukan oleh De Bruijner. Dia mengelompokkan unsur-unsur yang sangat mirip sifatnya yang biasa disebut triad. Kemudian dilanjutkan oleh Newlands. Newlands ini menemukan suatu hukum yang bernama hukum oktav. Berdasarkan dari penemuannya itu, dia menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Kemudian Mendeleev, yang menempatkan unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan, kemudian lajur-lajur horizontal, yaitu lajur unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, yang kemudian disebut periode. Kemudian ada Moseley. Moseley menemukan bahwa urutan unsur dalam sistem periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Dan sampai pada saat ini kita menggunakan sistem periodik unsur modern, yang merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Sewaktu kecil, ibu kita pernah mengajak ke pasar untuk membeli buah-buahan. Pada saat itu kita belum tahu nama-nama buah tersebut. Dan pada saat itu juga, ibu kita mengenalkan berbagai jenis buah-buahan dan nama-nama buah tersebut. Sehingga sampai saat ini kita sudah bisa membedakan mana buah apel, mana buah jeruk, mana buah semangka, dan lain sebagainya. Buah tersebut dibedakan atas perbedaan sifat dan ciri-cirinya. Contohnya ada jeruk nipis, ada jeruk mandarin. Kedua buah tersebut sama-sama ke dalam jenis buah jeruk. Akan tetapi mereka berbeda karena sifatnya, karena kegunaannya, karena rasanya, dan lain sebagainya. Sehingga masing-masing memiliki nama. Yang satu namanya jeruk nipis dan yang satu namanya jeruk mandarin. Dengan tujuan yang sama, ahli kimia mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifat, baik unsurnya sendiri maupun senyawanya. Pengelompokan itu disajikan dalam bentuk tabel periodik. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam suatu golongan. Sifat-sifat periodik yang akan kita pelajari antara lain yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, sifat logam, dan titik leleh serta titik didih. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas semua itu, tapi kita akan fokus pada satu topik bahasan yaitu jari-jari atom. Sampailah ke inti materi kita yaitu jari-jari atom. Seperti yang kita lihat pada gambar sebelah kiri,
dapat kita deskripsikan bahwa jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai elektron kulit terluar atau elektron valensi. Ada deskripsi lain dari jari-jari atom. Menurut teori atom modern, jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom sejenis. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar sebelah kanan, terdapat dua atom yang sejenis. Setengah jarak antara inti atom tersebut adalah jari-jari atom. Teman-teman sudah paham ya terkait apa itu jari-jari atom? Kurang lebih memang sama dengan jari-jari yang ada di pelajaran matematika. Selanjutnya kita akan belajar apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi panjang atau pendeknya suatu jari-jari atom? Sebelum kita masuk ke materi itu, kita akan mereview sebentar materi atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron yang bermuatan negatif. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, panjang pendeknya jari-jari atom itu ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah gaya tarik inti terhadap elektronnya. Karena pengertian dari jari-jari tadi adalah jarak antara inti atom sampai dengan elektron terluar, jadi gaya tarik antar keduanya itu sangat berpengaruh terhadap jari-jari atom. Apabila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atomnya. Makin banyak inti atom berarti makin besar muatan intinya, dan gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom, yang membuat jari-jari dari atom tersebut semakin mengecil. Faktor yang kedua adalah jumlah kulit atom. Makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka otomatis jari-jari atomnya juga makin panjang. Contohnya saja jari-jari atom natrium. Natrium memiliki jari-jari lebih panjang daripada litium karena jumlah kulit yang dimiliki oleh natrium lebih banyak daripada litium. Oke, jadi ada dua faktor ya teman-teman yang mempengaruhi panjang atau pendeknya jari-jari atom, yaitu gaya tarik inti terhadap elektronnya dan jumlah kulit atom. Setelah kita memahami pengertian dari jari-jari atom dan faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya jari-jari atom, kita akan menganalisis bersama bagaimana sih sifat keperiodikan jari-jari atom dalam suatu sistem periodik unsur ditinjau dari golongan dan periode. Yang pertama, sifat keperiodikan jari-jari atom dalam suatu golongan dari atas ke bawah. Pada gambar tersebut terdapat 3 unsur yang berbeda dari golongan 1A, yaitu ada litium, natrium, dan kalium. Litium memiliki nomor atom 3 dengan jumlah kulit 2. Natrium memiliki nomor atom 11 dengan jumlah kulit 3. Dan kalium memiliki nomor atom 11 dengan jumlah kulit 4. Masing-masing atom tersebut memiliki panjang jari-jari yang berbeda sesuai pada gambar tersebut. Walaupun ketiganya dalam satu golongan. Litium jari-jari atomnya 152 pikometer, natrium 186 pikometer, dan kalium 227 pikometer. Dari analisis data tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu golongan dari atas ke bawah jumlah elektronnya bertambah, sehingga jumlah kulit atom semakin bertambah. Bertambahnya kulit atom tersebut membuat jarak antara inti atom dan kulit terluar semakin besar, sehingga dapat disimpulkan dalam suatu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom semakin besar. Selanjutnya kita akan mempelajari dan menganalisis sifat keperiodikan jari-jari atom ditinjau dari periode. Pada gambar tersebut terdapat 3 unsur yang berbeda dari periode kedua, yaitu litium, berilium, dan boron. Litium memiliki nomor atom 3, berilium memiliki nomor atom 4, dan boron memiliki nomor atom 5. Ketiganya memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 2, karena mereka ada di dalam satu periode. Akan tetapi, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, masing-masing atom memiliki panjang jari-jari yang berbeda.
walaupun jumlah kulitnya sama. Lithium jari-jari atomnya 152 pikometer, berilium 111 pikometer, dan boron 82 pikometer. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena dalam satu periode unsur memiliki jumlah kulit yang sama, sedangkan jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom bertambah. Hal ini menyebabkan tarik-menarik antara elektron dan proton semakin besar, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Dengan hal ini dapat kita simpulkan dalam suatu periode, jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Oke, teman-teman sudah paham ya bagaimana sifat keperiodikan jari-jari atom dalam suatu golongan dan periode. Dari analisis tadi dapat kita simpulkan, dalam suatu golongan jari-jari atom semakin ke bawah cenderung semakin besar, dan dalam suatu periode semakin ke kanan jari-jari atom cenderung semakin kecil, sesuai pada gambar berikut ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.